Survivor, dimanapun Anda berada, kita kembali ke lokasi pembangunan jembatan untuk menuju musola. Jadi bersama dengan bapak-bapak yang ada di sini, ada Pak Wiono selaku nantinya akan banyak terlibat juga dalam kepengurusan, dan juga ada ini Pak Wiono ya, Pak Sinten Pak Wiono, Pak Wiono bener ya, dan juga ada Pak Rahmat, ada yang paling ganteng sini nih, Mas Taki. Mas Taki. Yeah. Nama lengkapnya Mustaqim atau? Muhammad Taki. Oh, Muhammad Taki. Nah, juga ada Bapak Lugiono. Bapak Lugiono yang kebetulan berada lahannya di bersebelahan dan sudah tergarap ya, sudah dibikin gulutan yang sangat bagus ya. Jadi besok ini kita sudah mulai kerja Pak ya? Ya, siap. Jadi Pak Wiono mungkin bisa dijelaskan berapa warga yang nanti akan terlibat nanti? Kalau warga yang di sini sekitar 16 orang, Mas. 16 orang Untuk ya. laki-lakinya. Kalau perempuannya nanti ya siapa yang sempat masak, Ya, kita ajak bareng-bareng. betul sekali. Untuk bahan masakan ini sudah kita bawa, tapi kemungkinan saya akan tetap bawa yang yang bisa kita bawa lah. Jadi kita untuk camilan kita, jadi sebisanya kita bisa memaksimalkan waktu kita besok itu sampai sore. Iya. Sisanya mungkin di hari Minggu untuk menyelesaikan bagian selesainya. Jadi setelah itu kita bisa mengevaluasi di bagian dalamnya, kira-kira begitu ya. Baut-bautnya sudah kita beli sesuai perhitungannya Pak Dasrun. Nanti kalau kurang kita hukum Pak Dasrun satu persatu. Ya gitu. Jadi pokoknya lengkap lah. Jadi dimulai dari musola, kemudian bila mana ada amanah untuk warga-warga lainnya untuk mendukung semangat panjenengan untuk bertani di lokasi ini ya Pak ya. Nah, terutama Pak Taki ini yang masih muda ini. Tentu Pak Taki tidak mau menghabiskan masa mudanya di sini dengan kondisi lahan seperti ini Pak ya. Iya benar. Yang mana kita perjuangkan sama-sama segera ada tanggul blok atau minimal cetak sawah ya Pak ya. Ya minimal cetak sawah sama tanggul blok untuk irigasi itu penting. Masalahnya dipasang surut kan. Untuk khusus tanaman sayuran kita nggak bisa kecuali padi aja. Selama nggak ada tanggul blok sama irigasi yang aktif. Untuk saat ini kan irigasi nggak pernah aktif. Gitu. Jadi ini kan sudah masuk ke tahun ke-8 ya. Ya benar. Nanti selanjutnya tahun-tahun selanjutnya sampai bongko di sini lahan seperti ini ya capek noh. Ya mudah-mudahan ini ada perubahannya nanti ke depannya. Makanya kita harus suarakan terus gitu ya. Kita harus kawal terus supaya nanti bisa terbenahi satu persatu, bisa lebih baik seperti itu Sobat Survivor. Dan Sobat Survivor yang itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk saat ini, dan kita sekali lagi terus mendukung upaya di sini Sobat Survivor untuk untuk pembangunan jembatan di lokasi ini. Kayu-kayunya sudah lengkap semuanya. Sini ada kayu apa semua ini papannya yang ini nggak perlu dipotong lagi Pak ya, biarkan panjang lebar seperti ini ya. Iya, paling kita ngerapikan ujung-ujungnya aja. Lurusin, ngeratakan ujung-ujungnya aja. Iya. Kalau papannya ini alhamdulillah kan lebih juga. Nanti bisa buat kesananya kalau 10-10-nya ada. Kita sambung lagi. Iya, betul sekali. Pokoknya Cuman gini, gimana? yang kita khawatirkan nanti kalau misalnya ada cetak sawah bisa ditutupi di bawahnya ya, atau gimana? Kalau ada cetak sawah ini kita berapa yang mau diukur kan, contoh yang mau dihibahkan tanah itu berapa? Enggak, maksudnya kalaupun harus dibuatkan tanggul gitu nah. Biasanya dibuka sampingnya. dulu ya. Samping sini bisa. Nggak mesti dibongkar semua ya? Nah, itu tinggal biasanya begini bisa kok. Nggak bisa ya, bisa diatur. Ya? Ditimbulkan ke sini aja. Bisa. Kayak model gulutan kan, Model gulutan ya. Biar kelihatan rapi lah, bersih. Betul sekali. Rencana kemarin begitu. Cuma nanti kita melihat seberapa meter yang mau dihibahkan sama Pak Mustofa kan. Iya. Baru kita kasih batas pagar lah kalau nanti ada rezeki kan. Betul sekali. Biar musolanya bisa kelihatan bersih gitu. Iya. Jadi luar biasa. Saya lihat itu kayak seperti toanya masih bisa ya. Masih. Tinggal mixernya mungkin. Ya. Kalau kemarin itu masih ada ampli, masih ada mic-nya, masih speaker masih di tempat Mbah Woko 1 kan. Cuman kendalanya mungkin nanti di aki. Ya, enggak masalah lah itu. Kayaknya Itu bisa sudah kita tangani lah nanti itu. Iya.
Kebetulan tentu kita berani hingga sampai sejauh ini tentu karena kita punya keyakinan bahwa ini bisa kita bedah sampai selesai dan panjenengan bisa gunakan dengan nyaman tentunya. Jadi doakan saja kita selalu sehat supaya semua bisa berjalan dengan baik ya Pak Wiono. Amin, ya. Luar biasa nih Sobat Survivor, warga-warga dari Yogyakarta atau terdaftar transmigran dari Yogyakarta ini bermukim di lokasi ini kira-kira sekitar 8 tahun bermukim di lokasi ini, dan tentu itu bukan waktu yang singkat. Dan mungkin sedikit penjelasan lagi nih Pak, untuk musola ini sudah berapa lama tidak aktif Pak? Sudah sekitar 3 tahun. Jadi selama 3 tahun terakhir di jalur ini tidak ada musola Pak ya? Iya. Jadi kalau mau Jumatan itu keluar dari jalur ini Keluar dari jalur ini ke jalur 29, poros. ya. Cukup jauh sekali ya. Cukup jauh ya Pak ya. Jauh. Nah, gitu kan kalau sudah di sini kan dekat bisa berkumpul semua. Gitu. Jadi memang yang saya inginkan adalah ini adalah simbol musola ini bisa menjadi simbol kebersamaan warga di sini. Jadi Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan musola ini bisa memotivasi yang lainnya, bisa terangkat lah istilahnya. iya betul sekali. Bisa Ya. membuka semuanya lah, dari warga juga mengalami kesadaran yang tinggi sehingga dia mau merubah semuanya biar menjadi kenyamanan Betul. atau kekompakannya kita bersama. Iya, jadi simbol kekompakan warga di jalur ini karena di sini sudah tinggal sedikit. Iya. Kalau enggak kompak waduh gimana gitu Pak. Itu yang kita mau gitu. Iya. Jadi kita dalam posisi merangkul semuanya gitu untuk bisa sama-sama. Kebetulan di sini sudah ada fisik musolanya dan yang mewakafkan juga sudah mengikhlaskan untuk dibikin aktif kembali, ya kita selesaikan saja. Kalau kita harus bangun dari nol misalnya, maka itu akan memberatkan kita gitu ya. Kalau ini tinggal kita dandani, kebetulan kita ada warga yang kompak, nah itu akan jauh lebih baik gitu ya Pak ya. Ya. Sepakat semua soal itu. Nah Sobat Survivor, kayu-kayu ulin sudah berkumpul di sini, akan segera kita gunakan besok. Jadi doakan apa yang menjadi project kita besok bisa berjalan dengan baik. Ada pertanyaan kenapa kita nggak live ya? Karena mohon maaf di sini belum ada sinyal, jadi nggak bisa live pada saat pengerjaannya. Jadi mohon maaf sekali untuk hal tersebut. Jadi semoga ke depan kita punya Starlink ya, supaya kita bisa live pada saat momen-momen semacam ini. Karena Starlink itu kita bisa aktifkan internet di mana saja kita berada, di laut, di padang gurun, di rawa-rawa semacam ini, itu bisa walaupun nggak ada tower gitu. Ya walaupun harganya tuh lumayan mahal. Itu sekitar 11 jutaan. Dan per bulan kita harus bayar sekitar 700.000. Tapi kalau memang itu bisa dimanfaatkan di sini, sebenarnya itu ada peluang juga Sobat Survivor. Oke? Pagi membuka mata, air naik hingga lutut, tapi kami bertahan meski tanah terus basah. Menanam di pasang surut, tanam harapan tiada batas. Meski badai menghadang, langkah tetap ke depan. Di antara hening rawa ada cita-cita tumbuh, bangun desa damai di tanah transmigrasi. Meski banjir menghantui, kami tak goyah, bertahan dan berharap masa depan cerah bersama. Oh balada transmigrasi di bulungan pesisir, bertahan di rawa pasang. Meski banjir tak henti, harap di mata warga. Meski derita terasa, Nusantara berjaya. Meski tantangan tak berhenti, hidup di tepi rawa membentuk kehidupan. Pesisir bulungan tempat kami menetap. Dengan cinta dan keberanian kami tetap bersatu. Balada transmigrasi, kisah perjuangan abadi. Di antara hening rawa ada cita-cita tumbuh, bangun desa damai
tanah transmigrasi. Meski banjir menghantui, kami tak goyah, bertahan dan berharap masa depan cerah bersama. Oh balada transmigrasi, di bulungan pesisir, bertahan di rawa pasang. Meski banjir tak henti, harap di mata warga. Meski derita terasa, Nusantara berjaya. Meski tantangan tak berhenti, hidup di tepi rawa membentuk kehidupan. Pesisir bulungan, tempat kami menetap. Dengan cinta dan keberanian, kami tetap bersatu. Balada transmigrasi, kisah perjuangan abadi. Sobat Survivor, jadi mohon maaf kami harus pamit ini Pak. Jadi kami setelah melihat bagaimana kondisinya di sini, besok kita sudah mulai kerja dan beberapa hari ke depan kita akan terus memantau hingga sampai selesai. Kalau bisa dalam sebulan ini bisa selesai lah Pak, jadi kami bisa fokus. Jadi kita terima kasih banyak buat Sobat Survivor yang mendukung musola ini. Untuk material-materialnya hingga nanti akan sampai selesai pembangunannya, sampai bisa ditempati, terutama karpetnya kita bisa belikan, ambalnya dan sebagainya, supaya bisa, kalau misalnya ambalnya di dalam masih bisa dibersihkan ya bisa, kalau memang sudah tidak memungkinkan ya dibersihkan. Ditengok dulu gitu ya. Oleh karena itu akses ini yang paling penting dulu, jadi segala sesuatunya dimulai dengan infrastruktur. Jadi ini menjadi pelajaran buat pemerintah untuk transmigrasi yang baru. Tentu yang paling penting itu adalah infrastrukturnya yang memadai, terutama di zaman modern ini tidak bisa melewatkan soal komunikasi. Jadi sebisanya tower bisa dibangun dengan mungkin kapasitas yang sedikit minimal untuk mereka bisa komunikasi dengan keluarga. Nah ini Pak Dasrul bajunya keren sekali nih. Woi, ada Pak AC-nya nih. Pak AC nih. Luar biasa. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor.